Oke, jadi kita lanjutkan pertemuan pembahasan kita sebelumnya tentang metode pembagian. Jadi kalau video sebelumnya itu kita menyatakan bahwa pembagian itu bisa dengan dua metode. Pertama dengan metode susun, metode dengan cara bersusun. Yang kedua dengan metode Horner. Oke. Nah, untuk kali ini kita fokusnya ke sini, metode bersusun. Kita langsung saja, jadi kita langsung ke contoh saja. Contoh. Tentukan hasil pembagian dan sisa pembagian X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah X kurang 1 dibagi dengan X pangkat 2 kurang X tambah 1. Oke. Nah, cara pembagiannya dengan cara bersusun solusi. Oke. Dengan cara bersusun kita bisa langsung tuliskan seperti ini. X pangkat 2 kurang X tambah 1 ini kita bagi dengan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 ditambah X kurang 1. Nah, caranya. Jadi kita fokusnya untuk mengurangi derajat paling tinggi di sini, dalam sini. Sekarang derajat paling tinggi statusnya sekarang ini di X pangkat 3. Nah, supaya di sini berarti saya harus cari bilangan yang kalau saya kalikan dengan X pangkat 2 kurang 1 tambah 1, dia akan menghasilkan X pangkat 3. Nah, dalam hal ini pasti itu X. Nah, ini X sekali dengan X pangkat 2 X kurang 3 kan modelnya begini. Nah, ini kan sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X hasilnya. Berarti ini saya kali masuk dapat X pangkat 3 kurang X pangkat 2 ditambah X. Ini saya kurangi, ini habis 2X kurang X ini min 3X pangkat, bukan min 3X, ini tambah jadi min X pangkat 2, XX ini habis, min 1 kurang 0, min 1. Oke. Sekarang berarti derajat paling tingginya sekarang jadi min X pangkat 2. Berarti saya harus pikirkan berapa yang dikali suatu bilangan yang dikali X pangkat 2 hasilnya ini. Berarti itu min 1. Ini fokusnya saya di sini saja. Derajat paling tingginya di sini. Saya kali berapa supaya munculnya min X pangkat 2. Berarti saya kali dengan negatif 1. Kalikan dapat min X pangkat 2. Min 1 kali ini min 1 kali X dapat X dikurang 1. Ini saya kurangi. Ini habis. Ini jadi min X. Min 1 kurang 1 habis. Sisa min X. Nah, sampai di sini stop. Nah, kenapa saya stop di sini? Kenapa saya stop di sini? Kenapa di sini? Kenapa saya harus stop di sini? Ini karena ini kan sudah berderajat. Ini sudah berderajat 1. Ini sudah berderajat 1. Bukan berderajat 1. Ini derajatnya 1. Sedangkan pembaginya derajatnya 2. Pangkat tertingginya 2. Di sini pangkat tertingginya 1. Nah, kita berhenti, proses ini berhenti ketika derajat hasil sisanya ini lebih kecil dibandingkan dengan ini. Kalau dia masih sama, contohnya yang kayak tadi, ini kenapa kita berhenti? Karena dia kan masih sama. Di sini derajatnya 2, di sini derajatnya 2. Karena derajatnya masih sama, berarti kita masih lanjutkan proses yang tadi. Proses yang ini, proses pembagiannya. Ketika derajatnya 1, lebih kecil atau lebih kecil dibanding pembaginya, kita berhenti. Nah, artinya apa?
kita peroleh bahwa ini menjadi hasil baginya. Dan ini menjadi sisa baginya. Nah, atau saya bisa tulis X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X kurang 1 itu sama dengan X pangkat 2 kurang X tambah 1. Ini saya kalikan dengan X kurang 1. Ini dikurangi dengan X. Oke. Dengan catatan hasil bagi sama dengan X kurang 1, sisa bagi itu negatif X. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut ke contoh yang lain. Misal contoh lainnya, contoh lain. Contoh 2. Contoh 2. Misalkan. Tentukan hasil bagi dari hasil dan sisa dari X pangkat 4 kurang 1 dibagi dengan X pangkat X kurang 1. Oke. Nah, penyelesaian. Kita dengan menggunakan metode bersusun, kita dapat tuliskan seperti ini. Berarti X pangkat 4 kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Saya pakai kuning kayak bagus. Oke. Nah, sekarang kita mau eliminasi X pangkat 4-nya. Berarti ini harus kalikan dengan X pangkat 3. X pangkat 3 kali X dapat X pangkat 4 dikurang X pangkat 3. Oke, saya kurangi. Ini tidak perlu ada kurungnya. Saya kurangi dapat X pangkat 3 kurang 1. Berarti ini saya kali dengan X pangkat 2. X pangkat 2 kali ini dapat kali X dapat X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Oke, kita kurangi lagi. Proses yang sama dapat X pangkat 2 kurang 1. Sekarang derajat paling tingginya 2. Berarti ini saya kalikan dengan X. X pangkat 2 kurang X. Ini saya kurangi dapat X kurang 1. Nah, berarti supaya dia habis dibagi, berarti ini saya kalikan dengan 1. Supaya hilang X-nya saya kali 1, sisa X kurang 1. Ini kurang dapat 0. Stop sampai sini. Artinya ini saya bisa tulis X pangkat 4 dikurang 1 itu sama dengan X kurang 1 dikali dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 ditambah sisanya 0. Dalam hal ini saya bisa tulis hasil baginya itu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sisa baginya
Sisa baginya 0. Oke. Saya cek dulu betul. Oke. Nah, karena sisanya 0, ini ada teman lagi. Karena sisanya 0. Karena sisanya 0 artinya X pangkat 4 dikurang 1 habis dibagi X kurang 1. Nah, artinya ini. Karena X pangkat 4 habis dibagi X kurang 1, artinya lagi X kurang 1 merupakan faktor X pangkat 4 kurang 1. Nah, ini akan kita gunakan untuk cari akarnya nanti. Oke, itu untuk yang pembahasan video selanjutnya saja. Nah, yang mau sempat kalau kita perhatikan di sini, lihat kriteria penghentiannya tadi, ini kan selalu derajatnya harus lebih kecil dari ini hasil baginya. Sisa bagi proses pembagian berhenti ketika sisa baginya itu diperoleh sisa bagi yang derajatnya lebih kecil dibanding pembaginya. Nah, dengan demikian ada teorema lagi, makanya kita dapat suatu teorema namanya begini. What's going on? Oke. Nah, teoremanya begini. Oke. Kalau persamaannya jika diperoleh persamaan dengan fx sama dengan gx kali hx ditambah sx dengan ini disebut sebagai polinomialnya atau yang dibagi, sedangkan gx ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisa bagi. Maka teorema 1, derajat gx pembagi pasti lebih besar dari derajat sx. Sebagai contoh, yang tadi ini derajat pembaginya 2, derajat sisanya 1. Nah, yang dibawa derajatnya di sini 1, derajat pembaginya 0. Gitu. Jadi kalau gx misalkan dia berderajat n, jadi kalau ini berderajat n, maka sx ini maksimal dia harus berderajat n kurang 1. Maksimal dia max ini n kurang 1, dia paling besar, dia derajatnya harus n kurang 1. Atau bisa lebih kecil, berarti dari maksimal n kurang 1 bisa jadi dia n kurang 2. Jadi kalau misalkan gx, contoh misalkan gx ini derajatnya 5, x pangkat 5 misalkan, berarti derajat xx itu bisa jadi 4, 3, 2, 1, atau 0. Terserah yang mana yang jelas, tapi dia tidak boleh lebih besar dari 5 derajatnya. Oke, itu salah satu hal penting sih menurut saya. Jadi ini banyak juga kita pakai untuk menyelesaikan beberapa persoalan nanti terkait dengan keterbagian pada suku banyak. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai pembagian pada suku banyak dengan metode Horner. Oke, terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.